jujur saja saya katakan bahwa kita sudah ngalah. Sudah mengalah. Ya, oke, kita pindahkanlah ke Azikra. Ya. Saya mau lihat juga apakah di Azikra ini diganggu atau tidak. Kalau di sana diganggu juga, artinya memang dia sudah Islam mau biaya banget. Sudah tidak mau lihat ada persatuan dan kesatuan umat Islam. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Dan saya katakan bahwa para pemimpin kalau sudah membenci terhadap Islam, tunggu azab Allah. Allah Akbar. Ya. Artinya coba diingat kembali bahwa Indonesia merdeka ini atas perjuangan para ulama dan syuhada. Atas perjuangan umat Islam, santri-santrinya. Jadi kalau saat ini umat Islam mau bergerak, berkumpul, ingin menyuarakan aspirasinya, coba untuk dibungkam, hati-hati gitu. Dalam artian hati-hati, mungkin kita tidak punya kemampuan, ada Allah di sini. Masya Allah. Kalau emang nggak boleh juga munajat sama Allah, hancurkan sehancur-hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di sebelah saya, tamu saya nggak tanggung-tanggung saudara, orang yang sekarang paling ditunggu-tunggu. Ustadz Eka Jaya. Jabatan resminya Ketua Umum Pejabat. Tapi pejabat bukannya main PCR itu ya. Pejabat singkatan dari apa, Ustadz? Pengacara dan jawara bela umat. Masya Allah. Jadi sehari-hari sebenarnya profesi pengacara ya? Pengacara. Sekaligus jawara. Jawara juga. Siap. Saudara sekalian, tapi sore ini Ustadz Eka ini tidak saya wawancara sebagai ketua umum pejabat, melainkan sebagai ketua panitia pelaksana reuni 212. Ini yang menggegerkan, ini orang heboh nunggu-nunggu. Tapi tadi siang beliau dan kawan-kawan panitia mengeluarkan siaran pers, ya. Mohon izin saya baca dulu, ya. Silakan. Oke. Siaran pers terkait reuni 212 tahun 2021. Assalamualaikum dan semoga Allah merahmatinya dan memberkatinya. 1. Acara reuni 212 adalah milik umat Islam, bahkan bangsa Indonesia. Jadi kami sangat memperhatikan aspirasi umat dan masukan dari para ulama dan tokoh serta pihak terkait dalam setiap acara reuni 212. 2. Acara reuni 12 kapan dan dimanapun diadakan harus menjaga fitur khusus 212, yaitu persaudaraan dan persatuan, keamanan dan kedamaian, ketertiban dan kebersihan, dan akhlakul karimah. Yang ketiga, Panitia Reuni 212 tahun 2021 sudah bekerja keras mengurus perizinan tempat, yaitu di lapangan Monas menurut sejarah 212 sendiri, dalam kurung ya, dan di lingkar patung kuda, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. 5. Setelah mendengar masukan dan dari ulama dan tokoh 212 serta paparan pihak lain, panitia reuni, ada hebat ya, salah ketik ya. Reuni 212 memutuskan, ini fakta kini. A. Pelaksanaan reuni 212 akan dilaksanakan secara terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta doa bersama untuk almarhum Ustadz Amir Az-Zikra, putra almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, dan disiarkan secara virtual dan live streaming. B. Untuk alumni 212 di berbagai kecamatan disarankan untuk membuat acara yang sama dengan tetap menjaga keistimewaan 212 dan protokol kesehatan. C. Menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh alumni 212 untuk mengadakan aksi kemanusiaan berupa pembagian sembako, bedah rumah, pembersihan tempat ibadah, pembersihan sungai, pengobatan gratis, dan sebagainya.
Demikian press release ini kami sampaikan. Semoga tahun depan kita dapat berkumpul kembali dalam suasana persaudaraan dan persatuan. Tuhan beserta kita dan kita akan bersamanya. Dan kita akan bersamanya. Oh, diulang 2 kali. Ketua Panitia Haji Eka Jaya. Ustaz, ini nggak panjang rilisnya, tapi menurut saya yang ditunggu orang ini pada poin yang pada poin kelima, memutuskan, ya. Saya langsung aja, Tat. Ini kenapa orang sudah berandai-andai, oh di Monas nih kita bisa, apalagi Novel Bakmumin teman kita itu kan 7 juta bolak-balik kan di Monas bla bla bla. Kemudian kita dengar geser ke patung kuda seperti lebih ini. Kemudian siang ini Ustadz sebagai ketua panitia tentu sudah berkonsultasi dengan para pihak tadi, termasuk dengan para ketua kita lah ya, ketua PA12, ketua GNPF, ketua EPI pastinya ya sudah ya, dan diputuskan reuni pindah ke Azikra Sentul. Gimana ceritanya Ustadz? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, abang saya, Bang Edi Mulyadi, luar biasa ini. Alhamdulillah. Aktivitasnya sangat sangat padat. Jadi begini Bang Edi. Jadi jujur saja ketika ada rapat 212 kita berembuk. Ya. Ya kalau saya terpilih menjadi ketua ini suatu musibah, bala. Jadi bala bagi saya karena saya hadir saat itu. Selama ini dalam aksi 212, Bang Edi sudah tahu lah, saya kan hanya ada di lapangan. Iya. Hanya komandan lapangan. Namanya 2 jawara. Spesifik keamanan. Hanya keamanan, koordinator lapangan, hanya ngurus masalah keamanan, kenyamanan, ketertiban dan sama kebersihan. Selamatan bersama ya. Akhirnya diminta saya untuk menjadi ketua. Itu diputuskan di rapat atau cuma? Di rapat, masih rapat semua sepakat. Ya, tadinya saya menolak, ya beliau bilang ya udah sami'na wa ata'na, ikut aja sudah. Bismillah. Ya, akhirnya karena memang waktu juga sudah mendesak, ya akhirnya ya, kita cepat bekerja, bersurat. Langsung bersurat ke UPT Monas, langsung ke Dishub, langsung ke Polda, ke Polres, semua kita surati. Ya. Itu salah satu suratnya yang ke Polres, ke Polda itu sempat beredar viral. Nah, sempat beredar viral itu. Ya, jadi suratnya sampai ke UPT Monas hari Kamis, hari Senin sudah dijawab bahwa Monas sejak Juni 2020 itu ditutup, tidak boleh buat umum. Sejak Juni tahun lalu ya, tahun 2020 lalu ya. Jadi memang belum boleh dibuka untuk umum. Akhirnya ke Dishub pun sama, Dishub harus konfirmasi ke Intelkam. Baik. Lalu kita ke Intelkam, ya tiba-tiba ya kita sudah ketemu langsung Pak Hirbak selaku Direktur Intelkam. Bicara gimana, ada arahan kira-kira Pak Hirbak, nggak ada arahan, coba nanti kita lihat saja. Itu ketemu langsung di kantornya? Langsung ketemu, saya berlima, ya saya, sekretaris, Bang Rido dengan bendahara, Bang Dande, bertemu dengan Pak Hirbak dengan salah satu kabit, kabit Sosbud yaitu Pak Effendi Sirait. Effendi Sirait, kita ngobrol berlima, ya alur ngidur, ya pada prinsipnya intinya kita serahkan itu surat, ya kita mohon arahannya Pak seperti apa. Ternyata beliau bilang tidak ada arahan. Nanti kita lihat saja perkembangan. Ya, itu hari Kamis, dan hari Rabu baru kita dipanggil oleh Yanmin, pelayanan administrasi dengan Pak Febri selaku kepala Yanminnya. Ya, kita diajak diskusi panjang lebar. Ya pada intinya setiap membuat perizinan harus ada 2 rekom, yaitu rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Nah ini yang disedapkan. Jadi saya ketika mendapat arahan seperti itu, ya sudah kita jalankan. Namanya kita sedang berusaha untuk mengikuti prosedur yang ada, kita ikuti. Akhirnya saya kontak dengan Pak Kadisub. Maka Dishub bilang DKI, kita tidak pernah mengeluarkan rekom.
Selama ini kita hanya mengikuti, kalau Intelkam sudah ada izin, Polda izin, maka dia akan ikut semua. Saudara sekalian, saya potong. Itu sebabnya Ustadz Eka kita baca di media-media, panitia reuni 212 mengeluh dipersulit seperti telur dan ayam. Intelkam minta rekomendasi dari Disub bilang kita tergantung Intelkam. Telur sama ayam. Oke, terus lanjut. Ya, akhirnya kita bersurat kembali ke gugus COVID. Hari Kamis kemarin kita kirimkan ke gugus COVID, yang kebetulan hari itu juga ada rapat Natal dan Tahun Baru. Ya, semua kumpul di situ. Diterima surat kami. Jumat sore baru dapat kabar bahwa kita akan ada Zoom meeting hari Senin. Ini berarti ya? Tadi pagi Zoom meeting. Nah, itu Zoom meeting antara Polda, Pangdam, Kodam dengan jajaran Pemprov, termasuk gugus tugas COVID-19. Jadi tadi kita sudah Zoom meeting. Ikut rapat hadir ya? Saya yang memang yang langsung Zoom meeting. Jadi dengan Pak Iherbak selaku Dir Intelkam, dengan Pak Sabdo selaku Ketua Harian di BPBD ataupun gugus tugas DKI, ditambah lagi dengan Kepala Kesbangpol Provinsi, ada Kepala Dinas Kesehatan, ada Kepala Dinas Damkar, ada Kepala Satpol PP, semua instrumen yang ada. Untuk bahas 212. Rapat khusus untuk 212. Top sekali pejabat provinsi. Ketua umum pejabat. Betul. Ini pejabat, ini ketua pejabat. Awal yang ngatur juga. Iya, akhirnya ya masukan baik itu dari Dir Intelkam, dari Pak Sabdo selaku BPBD, ya mereka semua berharap karena memang situasi kondisinya masih dalam keadaan COVID, ya cuma saat itu keberatan mereka, ya kita ketika mereka minta paparan ya kita paparkan, ya, maksud tujuan dan lain sebagainya, dan sampailah pada jumlah peserta. Nah, saya bilang jumlah peserta dalam rangkaian tersebut kita hanya 10.000. Nggak juta-juta lagi ya? Nggak juta-juta lagi. Kenapa 10.000? Karena kita sudah membagi. Tahun ini semua provinsi bikin. Semua daerah bikin. Bahkan sampai level kabupaten kecamatan. Nah, kita minta mereka bikin serentak. Jadi nggak harus kemari sama-sama. Nggak harus kemari sama-sama, benar. Buang tenaga, belum lagi nanti bandara PCR, dan lain sebagainya. Untungin orang lagi ntar PCR. Itu yang dimaksud sih itu tuh Mas itu. Si Ano. Ya si Ano. Ya jadi akhirnya tadi masukan dari Dir Intelkam, Pak Sabdo dan lain sebagainya. Cuma satu yang saya katakan sama Pak Sabdo dan yang lainnya yang merasa keberatan dengan angka 10.000, saya bilang begini. Akhirnya saya katakan begini, baik kalau angka 10.000 terlalu berat, saya bilang kami siap, ya nggak perlu pakai 10.000, kita butuh 500 orang saja. Dipangkas habis tinggal 500 ya? 500, cuma syarat kita minta di Monas. Dalam Monas disiarkan secara streaming, ya biar semua daerah tahu, biar semua daerah ikut mengikuti juga, dan kami persilakan. Presiden mau hadir, Kapolri mau hadir, Panglima mau hadir, silakan. Kita kumpul di situ menunjukkan termasuk kasat. Jenderal Dongdong, silakan masuk, ya ikut dengan kita. Ayo kita ingin mengatakan bahwa ini hari persahabatan, hari persaudaraan sedunia. Ya tidak ada politikin lah bahasanya di situ. Ya benar-benar kita feel murni hari persaudaraan. Gitu. Ya tapi ya bahasa mereka ya tetap tidak bisa. Ya kan kita sudah pangkas, saya bilang. Dari 10.000 kita 500 dan saya jamin steril. Saya jamin aman karena akan kita sterilisasi dan kita screening. Bahkan masuknya itu kita pakai barcode. Saya bilang begitu. Kalau memang masalahnya itu. Ya tapi ala kulli hal tetap tidak bisa. Ya sudah, kalau memang tidak bisa ya kami buat apa lagi? Kita mau keras pun juga nanti mudaratnya lebih banyak. Gitu. Kita tidak memaksakan hal seperti itu. Kita sudah paham cara ini dan akhirnya ya sudah, ya kalau memang diputuskan begitu, rapat selesai ditutup, maka kita musyawarah dengan tadi selesai rapat jam berapa? Rapat jam selesai jam 11. Lalu langsung musyawarah dengan para dengan semua tokoh-tokoh, langkah baiknya seperti apa ya, biar nanti umat yang di daerah ini tidak terlalu kepikiran menunggu, ya akhirnya disepakati nanti akan kita rilis. Dan keluarlah rilis tersebut.
Bang Eka, itu penjelasan panjang lebar yang saya pelaku sejarah juga, Pak sejarah ya. Pasti. Siapa yang kenal Bang Edi Mulyadi? Luar biasa. Enggak. Maksud saya itu yang Bang Eka cerita adalah aspek normatif. Normatif. Oke ya. Saya tahu persis ada aspek di luar itu. Ya. Karena saya beberapa kali menjadi ketua panitia. Pasti lebih tahu. Barada Tauhid 2015 pertama kali banyak orang kumpul sebelum ada apa-apa 300.000 orang. Ya kita jalan dari GBK sampai Bundaran HI. Kemudian RUHIP. Itu biasanya kita kalau yang acara besar itu memang kita diundang oleh Polda untuk namanya koordinasi panitia. Dan saudara sekalian, saya bocorkan rahasia saja, dalam rapat-rapat yang mereka sebut koordinasi sebetulnya lebih pada arahan. Kamu nggak boleh begini, kamu harus begitu, begini. Jadi kita memang digiring begitu rupa. Waktu itu saya tanda kutip melawan juga. Cuman Bang Eka ini walaupun jawara tapi lebih santun dan beliau memikirkan kemaslahatan umat yang lebih besar. Nah, Bang Eka, pertanyaan saya adalah bahwa dengan kalau saya nyebut tanda yang aling-aling lah, ini adalah upaya-upaya tanda kutip pembungkaman, minimal pembonsaian, pengkerdilan oleh penguasa terhadap gerakan kita yang sudah dijamin ya sejak kita bukan cuma omdok kan, sejarah mencatat 212 itu istilah kata rumputnya nggak keinjak, satu batang pohon pun nggak patah, daun pun nggak robek, istilahnya begitu ya, memang betul-betul luar biasa. Tapi mereka nggak mau terima. Dalam bahasa saya, mohon maaf, ini pembonsaian, pengkerdilan. Nah, bagaimana selaku ketua panitia dengan kebijakan yang masih Islamofobia seperti ini dari penguasa kita? Ya, terpikir memang jujur saja saya katakan bahwa kita sudah sudah mengalah. Ya, oke, kita pindahkanlah ke Azikra. Ya. Saya mau lihat juga apakah di Azikra ini diganggu atau tidak. Masih ada 2 hari ya? Nah, masih ada 2 hari. Okay. Saya berharap kalau di sana diganggu juga, artinya memang dia sudah Islamofobia banget. Sudah tidak mau lihat ada persatuan dan kesatuan umat Islam. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Dan saya katakan bahwa para pemimpin kalau sudah membenci terhadap Islam, tunggu azab Allah. Allah Akbar. Ya. Artinya coba diingat kembali bahwa Indonesia merdeka ini atas perjuangan para ulama dan syuhada, atas perjuangan umat Islam, santri-santrinya. Jadi kalau saat ini umat Islam mau bergerak, berkumpul, ingin menyuarakan aspirasinya, coba untuk dibungkam, hati-hati gitu. Dalam artian hati-hati, mungkin kita tidak punya kemampuan, ada Allah di sini. Masya Allah. Hati-hati saudara para penguasa. Oke, terus? Iya, artinya kita coba melihat nih, kalau seandainya di Azikra yang kita sudah mengalah, kita sudah oke lah, kita mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh mereka, kita ikuti. Ya, tapi kalau masih ada juga kita dirongrong, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini maunya apa? Gitu kan. Jadi hak asasi kita kok seperti dikerdilkan, dibonsai lah begitu. Biasanya yang saya dengar dari tokoh-tokoh, biasanya 2-3 minggu ya ada koordinasi, baik itu dari Mabes Polri, Polda, ini tidak ada sama sekali. Oh iya, jauh-jauh hari biasanya sudah hilang. Iya. Terus dipepetin waktunya. Nah, ada apa ini kok tidak pernah ada? Ya udahlah, Bang Edi lebih paham lah itu. Oke, saya sebelum masuk ke untuk bagaimana umat kira-kira dalam bacaan ketua panitia, Azikra itu dari panitia atau dari mereka, dari penguasa? Lokasi Azikra dari kita. Oh, oke. Lanjut. Dari kita. Lanjut. Jadi atas musyawarah para tokoh, ya syuro yang ada, steering committee, ya sudah. Artinya ya ada yang harus kita jalankan dengan melihat sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Bahasanya mundur untuk menang. Berarti setelah hasil rapat itu memang tidak boleh. Hasil rapat tidak boleh. Tidak boleh ada acara ya? Bukan, tidak dikeluarkan rekom dari BPBD, dari gugus tugas. Lalu ada nggak kalimat dari mereka kalau kalian tetap melaksanakan acara di Monas atau Patung Kuda akan nggak ada. Pokoknya tidak ada. Nggak ada bahasa. Lalu jadi digantung aja sebetulnya. Karena digantung. Memang kalau sudah dan dari pihak Dirjen kalau tidak ada rekom itu, maka kita tidak akan pernah mengizinkan.
artinya kita sudah paham bener, nggak perlu detail lagi. Emang tahun BPBD nggak mungkin ngizinin kan, bahasa kasarnya begitu. Ya, kalau dari awal ketika Polda bilang minta rekom kepada dari Disub itu udah ketahuan. Tanda kutip ya, sorry ya Polda ya, sorry ya. Itu mengada-ngada karena ternyata Disub bilang kita nggak pernah rekom-rekoman, tergantung Intelkam 7 kita setuju kan gitu. Jadi itu udah mengada-ngada. Jadi keputusan untuk pindah ke Azikra pun belum dikomunikasikan lagi kepada penguasa ya. Sudah. Oh, dengan penguasa belum? Belum ya. Belum. Artinya kita mengambil inisiatif sajalah, karena acara ini harus jalan. Nggak mungkin kita ngadain di Istiqlal, nggak mungkin kita mengadain di Atin. Kita tidak mungkin di acara-acara di tempat-tempat umum yang luas. Sudahlah, kita mengalah agak jauhan sedikit ke Bogor. Ini andai-andai lagi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Seandainya di sana pun tidak boleh dengan dalih prokes segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Jawabnya ini udah mangkal banget kita ini. Kalau emang nggak boleh juga munajat sama Allah, hancurkan saja hancur. Allah Akbar. Saya boleh amin ya? Amin ya rabbal alamin. Apalagi emang kita bisa. Oke, sekarang kita bicara bagaimana kira-kira perasaan umat. Beberapa hari ini sudah ada video viral pendek orang naik sepeda dari Kalimantan, Ustadz Obah ya. Ustadz Fuad, Ustadz Fuad itu naik sepeda dari Jambi, maksud saya dari Jambi. Itu dari Kalbar ya, bukan Jambi ya, betul Kalimantan ya, ke Jakarta untuk 212. Dan semangat semacam itu juga dahsyat, walaupun tidak bersepeda, orang berharap segala macam. Terus kira-kira bagaimana ya panitia membaca dan mengantisipasi kekecewaan umat? Selain Ustadz Fuad, juga ada beberapa yang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Sidoarjo. Semua mereka sudah bahkan sudah beli tiket. Allah Akbar. Bahkan sampai tadi pun dia komunikasi, bagaimana saya yang sudah beli tiket, apakah boleh masuk Azikra, karena kan terbatas. Karena bilang antum masuk. Kalau sudah beli tiket, mereka tiket sudah di tangan, mau berangkat, mau bilang apa lagi? Kira-kira berapa kapasitas nanti di Azikra? Kita hanya membatasi paling 500 sampai 1000, nggak banyak. Akan sangat banyak umat yang tidak bisa bergabung. Sangat banyak. Allah Akbar. Jadi mesti bagaimana? Saya speechless nih, mau kehabisan kata-kata ternanya. Ya, kita hanya berserah kepada Allah. Ya. Andaikan memang nanti umat datang banyak, ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa yang akan terjadi ya terjadilah. Ya. Karena memang kita sudah membatasi, sudah memaksimalkan. Dalam artian ya mudah-mudahan ya pertolongan Allah dekat. Amin. Tapi memang ya adalah saya speechless banget. Bang Eka ini walaupun penampilannya sangar tapi hatinya lembut. Kalau dari umur memang masih di bawah saya, tapi dari sisi kebijakan ya, maksud kebijaksanaan, wisdom, beliau lebih. Saya harus berguru sama beliau. Bang Eka, saya cuma bisa berdoa, semoga Allah ridhoi lah perjuangan kita, apapun. Amin. Ya, panitia dan semua teman-teman itu sudah bekerja sangat keras. Allah sudah catat. Amin. Insya Allah ada balasan yang bagus sekali. Amin. Kalau persoalan digeser sini sana begini ya itu bagian dari tanah Allah juga, gitu ya. Resiko. Ada pesan terakhir buat kayak mau ngapain aja. Ada pesan buat umat kita, umat Islam kita. Kepada umat Islam seluruh Indonesia, tetap kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan di antara kita. Allah sudah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa tali Allah? Dinullah. Apa dinullah? Syariat Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Demi Allah, persatuan itu yang harus kita kedepankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Top banget ya. Oke, saudara, kan pesannya pendek tapi berisi sekali. Dan oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.